Pendidikan adalah investasi yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya dengan harapan anaknya ini akan menjadi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arun Bisma Mukti selaku pembawa acara pada Forsam TV episode pertama dengan topik Pajak sebagai instrumen penting dalam mengembangkan pendidikan nasional. Malam ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah founder sekaligus CEO dari gerakan Mengajar Desa, yaitu Kang Gardian Muhammad. Saat ini Kang Gardian itu sedang mengambil program studi informasi dan hubungan masyarakat di Universitas Diponegoro. Pengalamannya dia itu sangat banyak dan bukan kaleng-kaleng pengalamannya. Nih, saya bacain ya satu-satu ya. Pertama, dia pernah menjadi delegasi di United Ambassadors MUN di New York, Asian Youth International MUN di Kuala Lumpur, Duta Anak Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Kalian kalau misalnya mau lihat resumenya bisa langsung ke mengajardesa.org. Nah, kebetulan nih Kang Gardian itu ada di sebelah saya. Langsung aja yuk kita sapa orangnya. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Mas Ardan gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk selanjutnya kita juga kedatangan anggota dari Forsam Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan kebetulan dia ini juga teman saya, yaitu Bro Faris. Nah, udah ada nih orangnya nih, Bro. Oke, thank you. Nih langsung aja ke pertanyaannya, Kang. Boleh. Untuk pertanyaan pertama ini, gimana sih kondisi pendidikan Indonesia saat ini ya menurut Kang Gardian sendiri? Terima kasih pertanyaannya. Nah, yang pertama kalau misalnya kita berbicara soal pendidikan, kita bisa mengasumsikan, bahkan memang meyakini bahwa pendidikan itu sebagai salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bahkan memang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa salah satunya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia secara internasional, ada dua lembaga yang melakukan assessment terhadap negara kita. Yang pertama itu ada PISA, yang kedua itu ada GAME. Kita mulai dulu dari PISA. PISA itu adalah Program International for Student Assessment, disingkat PISA, dan lembaga ini tuh mengassessment anak-anak dari tiap negara untuk menilai dari dua sisi di dalam pendidikan. Yang paling penting tentunya, yang pertama itu ada literasi, yang kedua itu adalah numerasi. Di dalam dua periode, di tahun 2015 dan tahun 2018, dimulai dari 2015, ternyata memang angka PISA di Indonesia itu kita berada di 5 terbawah. Bahkan dikatakan kita itu posisi ke-72 dari 73 negara. Jauh banget gitu. Dan tidak berhenti dari situ, Mas Ardan. Ternyata 3 tahun setelah itu, PISA itu mengadakan assessment serupa untuk Indonesia. Dan hasilnya itu masih ada di papan bawah gitu. Bahkan kita memang naik peringkat menjadi posisi ke-7 dari bawah, tapi memang negara yang mengikuti assessment ini bertambah. Jadi sama-sama aja masih di dalam ranking yang paling bawah. Yang kedua itu menurut salah satu lembaga yang sangat terpercaya bernama GAME. GAME ini adalah Global Education Monitoring. Ini adalah sebuah lembaga dari UNESCO, mengatakan bahwa ada 14 negara berkembang di dunia, dan Indonesia itu posisi ke-10 dari 14 negara itu di kualitas pendidikannya. Itu negara berkembang, belum lagi negara maju gitu. Masih jauh banget ya. Iya betul, masih jauh banget. Dan assessment yang kedua adalah dinilai dari kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia itu menurut GAME tadi berada di posisi ke-14 dari 14 negara. Lagi. Dan kalau misalnya kita melihat dari UKG atau uji kompetensi guru, kita itu memiliki standar nasional 7. Sedangkan memang rata-rata guru di Indonesia itu memiliki peringkat 4 atau nomor 4. Jadi kita masih terpaut 3 nomor dari standar nasional dan internasional gitu. Jadi poin saya adalah apabila berbicara soal kualitas pendidikan kita memang masih kurang, tapi mengarah ke arah yang lebih baik. Tentu memang dengan kebijakan seperti yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, kita mempunyai program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ini sebagai salah satu ikhtiar untuk memajukan pendidikan kita. Gitu, Mas Ardan. Oke, jadi yang bisa saya dapetin ya di sini ya, Kang. Pendidikan di Indonesia itu baik dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi itu masih sangat kurang ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih,
kan mungkin Kang Gardian sudah tahu ya tentang masalah isu pendidikan itu mau diberikan PPN. Nah, menurut Kang Gardian nih tanggapannya gimana kan? Oke. Nah, berbicara soal pendidikan, sebenarnya saya bercerita sedikit. Saya ini sekarang adalah salah satu aktivis di satu gerakan yang memang saya dirikan, bernama Gerakan Mengajar Desa. Nah, di sana sebenarnya saya melihat bagaimana sebenarnya pendidikan itu berperan sampai ke grassroots atau akar rumput gitu ya. Dan di sana sebenarnya saya melihat ternyata memang masih banyak sekali masalah pendidikan, mulai dari memang fasilitas yang belum merata. Tadi saya katakan di awal, kualitas guru yang belum merata juga, fasilitas sekolah yang sangat timpang antara kota dan desa. Juga yang paling penting adalah pola pikir masyarakat yang belum menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting gitu ya. Nah, poinnya apa? Poinnya kalau misalnya berbicara pendidikan kita itu masih sangat kurang. Nah, bahkan banyak sekali isu-isu di sosial media yang mengatakan bahwa untuk menjadi pintar di Indonesia itu mahal gitu kan. Nah, apalagi dengan adanya isu pajak ini atau dikenakan PPN untuk pendidikan itu sebenarnya ada pro dan kontra gitu. Nah, tapi apabila saya ditanya apakah saya setuju dengan pajak ini atau tidak, saya mengatakan saya sangat setuju. Nah, kenapa saya mengatakan sangat setuju? Yang pertama memang berbicara soal fasilitas yang belum merata tadi. Banyak sekali aspek-aspek yang harus diperbaiki, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas dari bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, saat kita tinjau, apa sebenarnya masalah mereka tidak bisa membangun, itu adalah tentu dana gitu ya. Dana yang memang belum tersalurkan, pengalokasiannya yang semrawut lah di Indonesia gitu. Meskipun kita memiliki BOS, jadi sebagai informasi sekarang Indonesia itu kurang lebih memiliki 300.000 sekolah yang terdiri dari 169.000 sekolah negeri dan 138.000 sekolah swasta. Nah, saking banyaknya ini, ternyata memang BOS yang diberikan kepada sekolah-sekolah itu belum teroptimalkan dengan baik gitu kan. Nah, maka dari itu saya menilainya mungkin masih sangat kurang di dalam anggaran BOS untuk membangun minimalnya fasilitas yang ada. Maka dari itu saya percaya bahwa isu untuk bahwa sistem pendidikan, satuan pendidikan dalam hal ini sekolah atau kampus diberikan PPN itu adalah sesuatu yang baik gitu. Karena saya selalu percaya itu dapat dialokasikan dan dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Untuk sekolah, untuk membangun fasilitas atau juga pembangunan sumber daya manusia tadi gitu. Jadi yang bisa disimpulin di sini tuh untuk masalah PPN tuh Kang Gardian itu setuju ya? Betul. Karena menurut Kang Gardian itu pemberlakuan pajak dalam pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi itu penting ya untuk pemerataan fasilitas atau mungkin pemerataan kualitas guru dan semacamnya ya. Betul, tapi tentu dengan syarat pengalokasiannya itu tepat sasaran. Nah, itu yang paling penting ya Kang. Karena memang dewasa ini kan banyak ya tuh yang bos-bos itu di salah target atau segala macamnya ya. Untuk Bro Faris nih, mungkin ada tanggapan kan mengenai isu ini nih? Terkait wacana pemerintah kan ya, terkait rancangan undang-undang nomor 46 tahun 2009 ya, atas perubahan undang-undang nomor 8 tahun 1983, yaitu tentang kurang lebih PPN ya, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan penjualan atas barang mewah. Nah, ini sebelumnya ya, saya akan membahas dulu secara vertikal ya peraturan itu ya. Nah, sebelumnya saya mau izin juga jika saya ada kesalahan juga, saya ini bicara sebagai mahasiswa ya, dengan porsinya mahasiswa hukum. Jadi saya akan menjelaskan dulu. Nah, kita mengenal dalam teori hukum itu yaitu adalah asas prevensi. Ya, salah satunya itu adalah lex superiori derogat legi inferiori. Artinya hukum yang di atas mengalahkan hukum yang di bawah. Nah, jadi kalau kita bicara hukum yang di atas ini kan, hukum yang di atas itu mengatur ya. Lebih kompleks tapi ya Kang Ardian ya, Bang Ardan ya. Akan tetapi untuk peraturan di bawahnya ini itu lebih mengerucut. Artinya mengatur lebih rinci. Nah, lebih spesifik betul. Nah, tetapi nih peraturan di bawah otomatis tidak boleh melupakan aturan di atas. Maksudnya mandatnya tadi kan udah dijelasin juga ya, bahwasanya undang-undang dasar juga pada alinea keempatnya tujuan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, melalui apa? Ya pendidikan tadi. Nah, ini salah satunya Kang Gardian hebat sekali lah pokoknya, mempunyai gerakan volunteer untuk memajukan
bangsa kita ini sendiri ya. Oke, selanjutnya juga kita tahu di pasal 24C dan huruf D itu bahwasannya setiap masyarakat juga mempunyai hak atas pendidikan. Artinya pemerintah secara hukum wajib kan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, berarti ini bicara rencana undang-undang yang sedang diwacanakan oleh pemerintah ini, ya sebenarnya sih ini masih menurut Pak Justinus selaku staf khususnya Bu Sri Mulyani, beliau mengatakan bahwasannya ini masih rencana pun masih butuh masukan ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini atau yang sedang menonton, ya perlulah ditanggapi kan. Jadi kita juga perlu melihat dari dua sudut kan. Betul. Tentunya setiap kebijakan akan menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya karena yang menyatukan semua isi kepala itu sangat sulit kan ya. Benar gak sih? Benar. Pun ini juga kita juga mempunyai akses demokrasi kan. Artinya kita bebas berpendapat. Dengan cara ngobrol pada malam hari inilah mungkin kita bisa menanggapi. Nah, untuk ini nih, bicara masalah pengenaan pajak pertambahan nilai untuk pendidikan ini kira-kira tepat atau tidak. Nah tadi kalau bicara tepat setuju, saya juga satu suara ya untuk sama Kang Ardian ini. Mungkin garis besarnya pengalokasian ya. Betul. Nah ketika pengalokasian, apakah pemerintah istilahnya tetap bisa konsisten, maksudnya bisa tepat pada janjinya untuk membantu atau mensubsidi kan ya untuk sekolah-sekolah yang mohon maaf yang notabene tertinggal ya, atau terjauh atau terluar. Nah itu kan bisa ya untuk perguruan tinggi swasta yang notabene sangat tua lah, mungkin dari segi UKT atau SMA, dari segi UDT-nya dikenakan pajak ya. Itu dari bidang jasanya itulah pendidikan ini dikenakan untuk subsidi kan. Nah cuman itu bicara alternatif ya. Tapi yang saya tanggapi ini bicaranya seperti ini ya. Memang pajak ini adalah instrumen yang sangat penting untuk membangun sebuah negara. Itu tentunya ada di bukunya Pak Mustaqim dalam perpajakan dalam konteks teori hukum di Indonesia. Maaf ya kalau salah ya, kurang lebih jelas seperti itu, mengatakan bahwasannya banyak fungsi dari pajak ini ya. Tentunya kita mengenal dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Nah cuman untuk pemungutannya itu loh, sebenarnya itu masih banyak sektor yang lain sebenarnya Kang Ardian. Kenapa harus pendidikan dulu? Sebenarnya kan dalam pasal 4A ayat 3 huruf G itu kan menjelaskan tentang pendidikan. Dan juga ada di ayat 2 ini kalau tidak salah itu ada sembako pun ada kesehatan juga ya di bidang jasanya. Sebenarnya masih banyak, cuman di sini kita akan menguruti pendidikan. Nah tadi contoh dari sektor yang itu salah satunya adalah pengenaan pajak karbon. Nah saya jelasin sedikit aja ya pajak karbon itu apa. Jadi pajak karbon itu pengenaan untuk aktivitas manusia menghasilkan emisi gas buang, tentunya untuk mengurangi emisi gas buang, mengurangi efek dari rumah kaca kan ya. Nah jadi ini tuh kita bicara teori, mungkin kalau anak ekonomi tahu ya istilah eksternalitas ini loh. Nah eksternalitas itu apa? Eksternalitas itu adalah output dari kegiatan atau aktivitas manusia yang berimpact pada orang lain. Nah salah satunya eksternalitas itu dibagi dua ya, ada negatif dan positif. Nah, salah satunya itu ada yang negatif. Negatif itu ya contohnya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor ya kita nyaman. Misalkan Kang Ardian di mobil tuh kan nyaman pakai AC, cuman asap knalpotnya nggak enak kan sama orang luar, sama tetangga kan ya. Apalagi yang yang pakai motor buatan gitu ya. Itu lebih kasihan. Orangnya mah enak kan ya. Iya. Bawanya cuman impact ke warga sekitarnya ya sangat berdesakan. Tapi oke, kita bicara lagi yang positifnya. Positif itu seperti pendidikan. Outputnya apa? Ya outputnya sangat bagus untuk sebagai investasi kata tadi seperti yang Bang Arden udah jelasin, untuk penerus estafet generasi bangsa. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh untuk menerapkan suatu kebijakan, apalagi dalam halnya perpajakan, kita bicara urgensinya dulu Kang Ardian. Betul. Nah urgensinya itu dalam hal apa dulu? Misalkan ya kita juga mengingat ya perjanjian Indonesia dalam Paris Agreement atau perjanjian Paris, bahwasanya Indonesia meratifikasi dan ikut partisipasi dalam halnya di pertemuan itu. Indonesia itu ikut partisipasi dalam menguranginya efek rumah kaca atau gas rumah kaca yang mengurangi, bukan menghindari ya, global warming ya. Nah seperti itu sih kurang lebih sih. Jadi intinya bagusnya lebih baik mana dulu. Nah cuman kalau untuk sektor pendidikan tadi sih udah dijelasin juga ya.
saya rasa cukup ya. Jadi bicara pengalokasiannya gitu. Ketika pengambilan pajak, lalu bagaimana pengalokasiannya seperti itu. Pun kalau jika bicara pendidikan, juga jika bicara dari segi materi, sektor-sektor lain yang tidak harus dikenakan pajak pun bisa diambil pengalokasiannya kan buat kemajuan negara juga kan, untuk membangun kan. Kita juga kan mengenal asas kesejahteraan juga dalam perpajakan, asas keseimbang dan banyak lainnya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kalau jadi secara hukum sih ini tuh sesuai nggak dengan mandat yang di atas. Ketika katakanlah sesuai akan, tetapi nantinya akan menyulitkan tidak, seperti itu ya pertanyaannya. Ya mungkin emang ini belum dibawa ke sidang paripurna ya, jadi masih didiskusikan. Nah pemerintah juga sangat luar biasa lah mengimplementasikan demokrasi kepada kita semua bisa ngobrol di sini kan. Jadi masih slow lah, belum yang nggak dibahas banget kayak kebijakan yang sebelumnya, tau lah. Ini jadi masih slow kok sebenarnya sih, jadi masih kita bisa tanggapi gitu. Dan soalnya ditanggapinya pun juga kita sambil nyantai-nyantai gini, bukan sambil omongan serius ya. Iya, sedikit serius lah. Ya, sedikit lah. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi saya jika iya adanya alternatif, jika tidak ya masih banyak sektor lain gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi yang bisa saya ambil ya dari pernyataan dari Bro Faris ini, sebenarnya masih banyak media-media lain yang bisa yang bisa dikenakan pajak. Contohnya tadi emisi karbon atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, di pendidikannya pun juga Bro Faris itu berpendapat bahwa bisa menerapkan, tapi dengan catatan ya, itu diberlakukan ke sekolah-sekolah yang mungkin untuk kalangan-kalangan menengah ke atas, baik itu dari tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, karena diharapkan itu bisa membantu perekonomian dan bahkan mensubsidi sekolah-sekolah yang mohon maaf tertinggal, yang fasilitasnya kurang atau mungkin bahkan ya gurunya itu juga masih kurang secara SDM maupun kualitasnya. Si pengajar juga. Nah, itu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Bro Faris nih ya sama Kang Gardian. Sebelum saya mengakhiri episode yang pertama ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KM95 Coffee di Cianjur. Nah, teman-teman kalau misalnya yang di Cianjur ya, kalau misalnya mau ngopi-ngopi santai atau bahkan mau foto-foto estetik, kalian bisa datang ke sini, tempatnya bener-bener PW. Oh, jangan lupa subscribe dan like juga channel YouTube kami Forsam FH Unair TV, dan follow juga Instagram kami @forsamunair. Sekian dari saya Arun Bisma Mukti, pamit undur diri. Salam advokasi dan keadilan.